Diam-diam bikin geger Asia. Xabi Alonso ucapkan selamat ke John Hartman dan siap bantu timnas Indonesia dari balik layar. Saya akan membantu John Hartman sebisa mungkin. Saat ini saya tidak sedang repot melatih, ungkap Xabi Alonso. Shin Tae-yong terpukau dengan rencana besar John Hartman. Dari ambisi juara AFF 2026 hingga mimpi tembus Piala Dunia 2030, Garuda harus berani bermimpi besar dan bersaing di level tertinggi, ujar STY mantap. Semangat itu kembali, Tong Hye tak sabar. Gabung timnas Indonesia, efek John Hartman langsung terasa di kalangan pemain timnas Indonesia. John Hartman membuat kami move on seketika dengan kegagalan lolos ke Piala Dunia. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Diam-diam bikin geger Asia. Xabi Alonso ucapkan selamat ke John Hartman dan siap bantu timnas Indonesia dari balik layar. Saya akan membantu John Hartman sebisa mungkin. Saat ini saya tidak sedang repot melatih, ungkap Xabi Alonso. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional dan langsung menggemparkan Asia Tenggara. Di tengah suasana tenang yang ia pilih setelah berpisah dengan Real Madrid, Xabi Alonso secara terbuka mengucapkan selamat kepada sahabatnya, John Hartman, atas jabatan baru sebagai pelatih timnas Indonesia. Pernyataan sederhana itu justru memantik spekulasi besar dan antusiasme luas, terutama karena hubungan dekat keduanya di level kepelatihan kelas dunia. Xabi Alonso mengaku mengikuti perkembangan karir John Hartman dengan penuh perhatian. Ia menyebut Hartman sebagai pelatih dengan karakter kuat, visi jelas, dan keberanian mengambil tantangan besar. Menurut Alonso, melatih timnas Indonesia adalah langkah menarik dan penuh potensi, terutama di tengah gairah sepak bola Asia yang terus berkembang. Saya mengucapkan selamat untuk John, dia mendapatkan tim baru dengan tantangan besar dan dukungan luar biasa dari publiknya, ujar Xabi Alonso dalam pernyataan yang langsung menyebar luas. Ucapan tersebut menjadi sorotan karena datang dari sosok pelatih dan legenda sepak bola dunia yang dikenal memiliki pandangan taktis tajam. Menariknya, Xabi Alonso juga mengungkapkan bahwa dirinya saat ini tengah mengambil waktu untuk menenangkan diri setelah tidak lagi menangani Real Madrid. Ia memilih menjauh sejenak dari tekanan lapangan hijau dan belum terikat dengan klub manapun. Kondisi itu membuatnya memiliki waktu luang untuk berdiskusi dan berbagi pemikiran tentang sepak bola dengan rekan-rekan dekatnya, termasuk John Hartman. Saya akan membantu John sebisa mungkin. Saat ini saya tidak sedang repot melatih, ungkap Alonso. Meski menegaskan tidak terlibat secara langsung dalam struktur timnas Indonesia, ia memastikan komunikasi dengan Hartman tetap terjalin intens. Keduanya disebut rutin bertukar pikiran melalui sambungan telepon dan panggilan video, membahas berbagai aspek sepak bola modern. Diskusi mereka tidak hanya soal taktik di lapangan, tetapi juga menyentuh manajemen pemain, pembangunan mental tim, hingga pendekatan jangka panjang dalam membangun identitas permainan. Xabi Alonso menilai Hartman sebagai pelatih yang terbuka terhadap ide dan tidak ragu menyerap sudut pandang baru. Kami sering berbicara tentang sepak bola seperti dua pelatih yang saling belajar. Itu menyenangkan, ujar Alonso. Hubungan ini pun memunculkan spekulasi positif bahwa John Hartman memiliki akses langsung ke jaringan pelatih elit Eropa, sebuah hal yang jarang dimiliki pelatih tim nasional di kawasan Asia Tenggara. Kabar mengenai kedekatan John Hartman dengan Xabi Alonso langsung mengundang perhatian luas. Publik Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dibuat terkejut sekaligus antusias mengetahui bahwa pelatih timnas Indonesia memiliki hubungan erat dengan figur-figur besar sepak bola dunia. Hal ini dinilai sebagai keuntungan besar, setidaknya dalam hal pertukaran ide dan wawasan global. John Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih dengan jaringan luas dan pengalaman internasional. Kedekatannya dengan Xabi Alonso semakin memperkuat citra bahwa proyek timnas Indonesia ke depan tidak dibangun secara sembarangan. Meski tidak ada keterlibatan resmi, keberadaan Alonso sebagai rekan diskusi disebut-sebut dapat memberi sudut pandang segar dalam pengambilan keputusan strategis. Banyak pihak menilai komunikasi intens dengan pelatih sekelas Xabi Alonso bisa berdampak positif bagi perkembangan timnas Indonesia. Bukan dalam bentuk intervensi langsung,
melainkan melalui pertukaran ide, filosofi bermain, serta pemahaman tentang standar sepak bola elit yang selama ini menjadi acuan dunia. Kabar ini pun menjadi topik hangat di berbagai kalangan sepak bola Asia Tenggara. Timnas Indonesia kini tidak hanya disorot karena target dan ambisinya, tetapi juga karena lingkaran pertemanan pelatihnya yang berada di level tertinggi sepak bola dunia. Hal ini menambah keyakinan bahwa proyek jangka panjang yang tengah dirintis memiliki landasan pemikiran yang matang. Meski Xabi Alonso menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah beristirahat dan mempersiapkan langkah berikutnya dalam karier kepelatihan, ia tidak menutup kemungkinan untuk terus menjadi teman diskusi bagi John Hartman. Baginya, sepak bola adalah ruang berbagi ide tanpa batas klub atau negara. Dengan dukungan moral dan intelektual dari sosok seperti Xabi Alonso, John Hartman kini melangkah dengan kepercayaan diri tinggi. Publik pun dibuat bertanya-tanya sejauh mana pengaruh jaringan pelatih kelas dunia ini akan tercermin dalam perjalanan timnas Indonesia ke depan. Satu hal yang pasti, kabar ini telah menambah warna dan harapan baru dalam peta sepak bola Asia Tenggara. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Shin Tae-yong terpukau dengan rencana besar John Hartman. Dari ambisi juara AFF 2026 hingga mimpi tembus Piala Dunia 2030, Garuda harus berani bermimpi besar dan bersaing di level tertinggi. Ujar STY mantap. Pergantian nahkoda di tubuh timnas Indonesia selalu menghadirkan harapan baru. Namun kali ini, suasananya terasa berbeda. Bukan hanya karena sosok pelatih baru yang datang, melainkan karena ambisi besar dan visi jangka panjang yang secara terbuka disampaikan. John Hartman, pelatih anyar timnas Indonesia, langsung mengirim pesan tegas. Garuda harus berani bermimpi besar dan bersaing di level tertinggi. Pernyataan tersebut ternyata mendapat perhatian khusus dari mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan yang pernah mengawal perjalanan penting timnas itu mengaku kagum dengan keberanian dan arah perencanaan Hartman. Menurut Shin Tae-yong, apa yang disampaikan Hartman menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini memiliki peta jalan yang jelas, bukan sekadar target jangka pendek tanpa kesinambungan. Dalam pandangan Shin Tae-yong, keberanian Hartman menetapkan target tinggi adalah sesuatu yang selama ini dibutuhkan sepak bola Indonesia. Ia menilai bahwa terlalu lama timnas Indonesia berjalan dengan ekspektasi minimal, sehingga perkembangan sering terhenti di tengah jalan. Kini, dengan visi yang lebih terstruktur, arah pembangunan tim nasional dinilai mulai menemukan bentuknya. Salah satu target yang langsung mencuri perhatian publik adalah keinginan John Hartman membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2026. Target tersebut bukan hanya soal gelar, melainkan simbol perubahan mentalitas. Hartman menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak boleh lagi puas hanya menjadi kuda hitam atau finalis tanpa trofi. Menurutnya, untuk naik level, Indonesia harus mulai membiasakan diri dengan tekanan sebagai calon juara. Shin Tae-yong sepakat dengan pandangan tersebut. Ia menilai Piala AFF sebagai kompetisi ideal untuk membentuk karakter tim. Di level Asia Tenggara, kualitas pemain Indonesia sejatinya mampu bersaing, bahkan unggul dalam aspek tertentu. Namun yang kerap menjadi kendala adalah konsistensi, fokus, dan ketenangan di momen-momen krusial. Mental juara menurut Shin Tae-yong hanya bisa dibentuk jika target tinggi berani ditetapkan sejak awal. Tak berhenti di kawasan regional, John Hartman juga menyampaikan ambisi yang jauh lebih besar. Ia menargetkan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia secara konsisten, serta menjadikan Piala Dunia 2030 sebagai tujuan jangka panjang. Pernyataan ini sontak memantik perdebatan di kalangan publik, namun bagi Shin Tae-yong, mimpi besar tersebut justru menjadi bahan bakar penting untuk mendorong kemajuan. Menurut Shin Tae-yong, banyak negara yang kini menjadi kekuatan sepak bola Asia dan dunia berawal dari keberanian bermimpi. Ia menilai Indonesia memiliki modal yang sangat besar, mulai dari jumlah penduduk, basis supporter fanatik, hingga potensi pemain muda yang terus bermunculan. Dengan manajemen yang profesional dan perencanaan yang berkelanjutan, target tampil di Piala Dunia bukan sesuatu yang mustahil untuk diperjuangkan. Shin Tae-yong juga menegaskan bahwa John Hartman tidak memulai dari titik nol.
Fondasi yang telah dibangun sebelumnya menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh. Regenerasi pemain, peningkatan jam terbang internasional, serta pengalaman menghadapi tim-tim kuat Asia menjadi bekal yang sangat berharga. Tantangan terbesar ke depan adalah menjaga kesinambungan program dan memastikan setiap jenjang tim nasional berjalan searah dengan visi utama. John Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih yang menaruh perhatian besar pada detail. Pendekatannya tidak hanya berfokus pada taktik di lapangan, tetapi juga mencakup sport science, psikologi pemain, manajemen kebugaran, serta pembangunan karakter. Ia percaya bahwa sepak bola modern menuntut tim yang kuat secara fisik, mental, dan kolektif, bukan hanya mengandalkan bakat individu. Pendekatan inilah yang membuat Shin Tae-yong optimistis. Ia menilai bahwa kombinasi antara fondasi yang sudah ada dan metode modern Hartman dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Namun ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan tidak akan datang secara instan. Konsistensi, kesabaran, serta dukungan penuh dari federasi, pemain, dan supporter menjadi faktor kunci. Kini, atmosfer optimisme kembali menyelimuti timnas Indonesia. Target juara Piala AFF 2026 menjadi langkah awal menuju mimpi yang lebih besar. Lolos ke Piala Asia dan bersaing di level tertinggi Asia bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan tahapan yang sedang dipersiapkan. Sementara itu, Piala Dunia 2030 menjadi simbol cita-cita tertinggi yang ingin diwujudkan melalui kerja keras bertahun-tahun. Pengakuan dan kekaguman Shin Tae-yong terhadap visi John Hartman menjadi penegasan bahwa timnas Indonesia tengah memasuki era baru. Era di mana keberanian bermimpi besar diimbangi dengan perencanaan matang dan komitmen jangka panjang. Garuda kini tidak hanya dituntut untuk bertarung, tetapi juga untuk terbang lebih tinggi membawa harapan jutaan pencinta sepak bola tanah air. Waktu akan menjadi saksi sejauh mana mimpi besar itu mampu diwujudkan di atas lapangan hijau. Semangat itu kembali. Tom Haye tak sabar. Gabung timnas Indonesia, efek John Hartman langsung terasa di kalangan pemain timnas Indonesia. John Hartman membuat kami move on seketika dengan kegagalan lolos ke Piala Dunia. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Atmosfer baru mulai terasa di tubuh timnas Indonesia, bahkan sebelum satu pertandingan pun dimainkan. Semangat, optimisme, dan keyakinan perlahan kembali menguat, salah satunya datang dari gelandang naturalisasi Tom Haye. Pemain Persib Bandung itu secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk segera kembali berkumpul bersama skuad Garuda, terlebih di bawah arahan pelatih baru John Hartman. Tom Haye mengaku antusiasme dalam dirinya kembali tumbuh. Menurutnya, kehadiran John Hartman membawa energi yang sangat positif bagi timnas Indonesia. Padahal, sang pelatih belum sekalipun memimpin pertandingan resmi. Namun aura kepemimpinan dan visi besar yang disampaikan Hartman sudah cukup untuk membangkitkan semangat para pemain. Saya benar-benar ingin segera berkumpul lagi dengan timnas. Ada perasaan yang berbeda sekarang, ungkap Tom Haye. Ia menyebut bahwa semangat yang dibawa John Hartman terasa menular dan memberi keyakinan baru bagi para pemain untuk menatap masa depan. Keputusan Tom Haye berkarier di Persib Bandung ternyata bukan tanpa alasan. Ia mengakui bahwa salah satu pertimbangannya bergabung dengan klub besar Indonesia itu adalah untuk mempermudah dirinya ketika mendapat panggilan membela timnas Indonesia. Bermain di dalam negeri membuatnya tidak lagi terkendala jarak tempuh yang jauh maupun persoalan agenda FIFA yang selama ini kerap menjadi hambatan bagi pemain abroad. Dengan berada di Indonesia, Tom Haye merasa lebih siap secara fisik dan mental jika sewaktu-waktu dipanggil timnas. Ia juga bisa lebih cepat beradaptasi dengan jadwal pemusatan latihan dan kebutuhan tim nasional. Baginya, membela timnas Indonesia adalah prioritas yang selalu ingin ia jaga. Sekarang semuanya terasa lebih dekat. Tidak perlu perjalanan panjang, tidak terbentur agenda FIFA, dan fokus saya bisa sepenuhnya untuk timnas, kata Tom Haye. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik saat mengenakan seragam merah putih. Lebih jauh, Tom Haye mengungkapkan bahwa kehadiran John Hartman memberinya sudut pandang baru. Ia menilai Hartman sebagai pelatih yang mampu membangun kepercayaan diri pemain, sekaligus menanamkan tujuan jangka panjang yang jelas. Hal inilah yang menurutnya sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Meski belum ada pertandingan resmi, dampak kepemimpinan Hartman sudah terasa di ruang ganti. Komunikasi yang terbuka, visi yang tegas, serta pendekatan yang positif membuat para pemain kembali menikmati proses. Tom Haye menyebut suasana ini sebagai modal penting untuk membangun tim yang solid.
Pemain berusia 29 tahun itu juga berbicara jujur mengenai masa sulit yang sempat ia rasakan, terutama setelah kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia mengakui bahwa kekecewaan tersebut sempat membebani pikirannya. Namun kini, semua itu sudah ia tinggalkan. Saya sudah melupakan kesedihan itu. Sepak bola selalu tentang langkah ke depan, tegas Tom Haye. Ia memilih menjadikan kegagalan sebagai pelajaran, bukan beban. Baginya, masa depan masih terbuka lebar dan masih banyak target yang bisa diperjuangkan bersama timnas. Dengan penuh keyakinan, Tom Haye menegaskan bahwa fokusnya kini tertuju pada apa yang ada di depan mata. Ia ingin kembali berjuang bersama rekan-rekan setimnya di timnas Indonesia, membangun kebersamaan, dan mengejar prestasi yang lebih tinggi. Semangat baru yang hadir di bawah kepemimpinan John Hartman membuatnya yakin bahwa timnas berada di jalur yang tepat. Saya sangat menantikan momen berkumpul lagi dengan teman-teman timnas. Energinya berbeda sekarang, saya merasa sangat bersemangat, ujarnya. Kembalinya antusiasme Tom Haye menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia. Kehadiran pemain yang lapar prestasi, ditambah sentuhan pelatih baru dengan visi segar, memberi harapan bahwa skuad Garuda siap bangkit. Perjalanan masih panjang, namun dengan semangat yang kembali menyala, timnas Indonesia kini menatap masa depan dengan kepala tegak dan keyakinan penuh. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Alhamdulillah, geger sepak bola nasional John Hartman resmi mendarat di Indonesia, langsung bergerak cepat dan berani janjikan timnas Garuda dibangun untuk menang. Selamat datang Indonesia. Saya sangat tidak sabar untuk memimpin timnas Garuda baik dalam latihan maupun pertandingan. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Percayalah, saya berbeda dengan pelatih sebelumnya. Tunggu hasil dari kepelatihan saya, ujar Hartman dengan nada penuh keyakinan. Alhamdulillah, sebuah babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia resmi dimulai. Sosok yang selama ini hanya menjadi bahan spekulasi akhirnya benar-benar hadir di tanah air. John Hartman telah tiba di Indonesia dan dipastikan sukses menangani timnas Indonesia senior serta timnas Indonesia U23. Kedatangannya bukan sekadar seremoni atau formalitas, melainkan awal dari revolusi besar yang diharapkan mampu mengubah wajah timnas Garuda secara menyeluruh. Sejak pertama kali menginjakan kaki di Indonesia, aura keseriusan langsung terpancar dari John Hartman. Ia datang dengan reputasi internasional, pengalaman panjang, dan satu tujuan yang sangat jelas: membawa timnas Indonesia menjadi tim yang ditakuti, bukan hanya sekedar peserta. Dalam pernyataan perdananya, Hartman menyampaikan pesan yang langsung menggugah emosi para pencinta sepak bola nasional. Selamat datang Indonesia. Saya sangat tidak sabar untuk memimpin timnas Garuda, baik dalam latihan maupun pertandingan. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Percayalah, saya berbeda dengan pelatih sebelumnya. Tunggu hasil dari kepelatihan saya, ujar Hartman dengan nada penuh keyakinan. Pernyataan tersebut sontak menjadi perbincangan hangat. Bukan karena kontroversial, tetapi karena keberanian dan kepercayaan diri yang ia tunjukkan sejak hari pertama. John Hartman tidak ingin berlindung di balik proses tanpa target. Ia datang membawa visi yang tegas dan mentalitas juara. Tak lama setelah tiba, Hartman langsung bergerak cepat. Ia segera menyusun tim kepelatihan gabungan, sebuah langkah strategis yang menunjukkan kecerdasannya dalam membaca kondisi sepak bola Indonesia. Ia tidak menutup diri, tidak merasa paling benar, dan tidak mengabaikan potensi lokal. Sebaliknya, Hartman justru melibatkan pelatih-pelatih lokal Indonesia untuk bergabung dalam staf kepelatihannya. Bagi Hartman, pelatih lokal memiliki pemahaman mendalam tentang karakter pemain Indonesia, budaya sepak bola, serta tekanan besar yang datang dari publik dan media. Dengan menggabungkan keilmuan modern dari sepak bola internasional dan pengalaman lokal, ia ingin membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan, bukan sistem instan yang rapuh. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang sangat detail, disiplin, dan terstruktur. Ia percaya bahwa perbedaan antara tim biasa dan tim juara terletak pada hal-hal kecil: posisi tubuh saat bertahan, pengambilan keputusan dalam hitungan detik, transisi menyerang, hingga kesiapan mental pemain di momen krusial. Semua aspek tersebut menjadi perhatian utamanya. Percayalah, saya sangat detail untuk meningkatkan performa pemain. Saya melatih untuk menang, bukan untuk kalah, tegas Hartman.
Kalimat ini seolah menjadi manifesto kepelatihannya di Indonesia. Tidak ada lagi mental yang penting bermain bagus atau yang penting berkembang. Bagi Hartman, perkembangan harus berujung pada kemenangan. Untuk timnas senior dan U23, Hartman menyiapkan konsep besar yang saling terhubung. Ia ingin membangun identitas permainan yang konsisten di semua level. Dengan begitu, pemain U23 yang naik ke timnas senior tidak perlu beradaptasi terlalu lama karena filosofi, pola latihan, dan tuntutan permainan sudah mereka kenal sejak awal. Ia juga menaruh perhatian besar pada aspek mental. Menurut Hartman, tekanan supporter Indonesia yang luar biasa besar bukanlah beban, melainkan senjata jika dikelola dengan benar. Ia ingin pemain timnas Garuda bangga dengan tekanan tersebut dan menjadikannya bahan bakar untuk tampil lebih ganas di lapangan. Program latihan yang disiapkan disebut akan lebih intens, terukur, dan berbasis data. Kebugaran fisik, taktik modern, serta pemahaman peran di setiap posisi akan menjadi fokus utama. Tidak ada lagi pemain yang sekedar mengandalkan bakat. Di bawah kepemimpinan Hartman, setiap pemain dituntut disiplin, cerdas, dan siap berkorban untuk tim. Respons dari para pemain pun dikabarkan sangat positif. Mereka merasa tertantang sekaligus termotivasi dengan pendekatan Hartman yang tegas namun komunikatif. Ia bukan tipe pelatih yang hanya memerintah, tetapi juga menjelaskan alasan di balik setiap keputusan. Hubungan antara pelatih dan pemain dibangun atas dasar kepercayaan dan profesionalisme. Kini, harapan besar bertumpu pada John Hartman. Publik sepak bola Indonesia tentu sadar bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Namun yang membuat optimisme tumbuh adalah arah yang jelas sejak awal. Tidak ada janji kosong, yang ada hanyalah tuntutan kerja keras dan komitmen penuh. Era baru timnas Indonesia telah dimulai. Dengan dukungan penuh dari supporter, federasi, pelatih lokal, dan seluruh elemen sepak bola nasional, John Hartman memiliki peluang besar untuk menorehkan sejarah. Sejarah tentang timnas Garuda yang berani, disiplin, modern, dan lapar kemenangan. Kini, seperti yang dikatakan Hartman sendiri, kita hanya perlu satu hal, menunggu pembuktian di lapangan. Dan seluruh rakyat Indonesia siap menunggu dengan doa, dukungan, dan harapan bahwa kali ini, Garuda benar-benar terbang tinggi. Harapan itu kembali menyala. Marcelino Ferdinand ungkap kabar bahagia usai dihubungi John Hartman, timnas Indonesia akan hidup, bangkit, dan disegani lagi. Saya benar-benar bersyukur timnas Indonesia sekarang punya pelatih baru, John Hartman. Jujur saja, saya bahkan sudah dihubungi beliau secara langsung. Ia meminta Marcelino untuk menjaga kebugaran tubuh, fokus pada kondisi fisik, dan berhati-hati agar tidak mengalami cedera. Kabar penuh haru dan harapan datang dari salah satu aset paling berharga sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand akhirnya menyampaikan isi hatinya, dan apa yang ia ungkapkan langsung menyentuh perasaan para pecinta timnas Indonesia. Di tengah babak baru sepak bola nasional, Marcelino mengaku sangat bersyukur dan bahagia dengan kehadiran pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman. Sosok yang menurutnya membawa cahaya baru setelah masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Saya benar-benar bersyukur timnas Indonesia sekarang punya pelatih baru, John Hartman. Jujur saja, saya bahkan sudah dihubungi beliau secara langsung, ujar Marcelino dengan nada penuh rasa syukur. Pengakuan ini sontak menjadi perhatian publik karena menunjukkan betapa seriusnya Hartman membangun timnas Indonesia bahkan sejak tahap paling awal. Bagi Marcelino, komunikasi langsung dari pelatih kepala bukan hal sepele. Dalam percakapan tersebut, John Hartman tidak hanya menyampaikan rencana besar, tetapi juga pesan sederhana yang sangat berarti. Ia meminta Marcelino untuk menjaga kebugaran tubuh, fokus pada kondisi fisik, dan berhati-hati agar tidak mengalami cedera. Pesan ini membuat Marcelino merasa diperhatikan secara personal, bukan sekedar dianggap sebagai nama di daftar pemain. Langkah awal itu saja sudah membuat hati saya bahagia lagi, ungkap Marcelino dengan jujur. Kalimat ini mencerminkan betapa besar dampak pendekatan Hartman bagi dirinya. Pasalnya, sebelum era kepelatihan baru ini, Marcelino sempat mengalami masa yang tidak mudah. Ia beberapa kali dicoret dari timnas Indonesia, situasi yang tentu sangat berat bagi pemain muda yang memiliki ambisi besar dan rasa cinta mendalam terhadap merah putih. Dicoret dari timnas bukan hanya soal kehilangan kesempatan bermain, tetapi juga soal pukulan mental. Marcelino mengakui bahwa pada fase tersebut ia sempat merasa sedih, kecewa, dan mempertanyakan posisinya.
Namun ia tidak menyerah. Ia terus bekerja keras, berlatih, dan menunggu kesempatan yang mungkin tak kunjung datang, hingga akhirnya kabar tentang John Hartman mengubah segalanya. Yang paling membuat Marcelino kembali percaya adalah keyakinan dan jaminan langsung dari John Hartman. Sang pelatih disebut menyampaikan dengan tegas bahwa ia ingin membuat timnas Indonesia hidup kembali, bermain dengan determinasi tinggi, dan menjadi tim yang disegani oleh lawan. Bukan hanya tampil penuh semangat, tetapi juga berani menang dan siap bertarung di level yang lebih tinggi. Saya percaya dengan beliau. Track recordnya jelas, dia pelatih yang bagus dan penuh determinasi untuk menang, kata Marcelino. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepercayaan Marcelino bukan sekedar emosional, melainkan juga rasional. John Hartman dikenal sebagai pelatih dengan reputasi kuat, mentalitas juara, serta keberanian membangun tim dengan disiplin dan standar tinggi. Marcelino juga menilai pendekatan Hartman sangat berbeda dibanding sebelumnya. Ia tidak menilai pemain hanya dari satu pertandingan atau satu kesalahan. Hartman melihat pemain secara utuh. Kondisi fisik, mental, potensi jangka panjang, dan kesiapan menghadapi tekanan besar. Inilah yang membuat Marcelino merasa kembali dihargai dan dipercaya. Sebagai pemain, ketika pelatih menghubungi langsung, kita merasa diperhatikan. Itu membuat motivasi naik, rasa percaya diri kembali, dan kita ingin membalas kepercayaan itu dengan kerja keras, tutur Marcelino. Baginya, komunikasi terbuka adalah fondasi penting dalam membangun tim yang kuat. Kehadiran John Hartman juga disebut telah mengubah atmosfer di kalangan pemain. Jika sebelumnya ada rasa takut salah, khawatir dicoret, atau bermain dengan beban, kini yang muncul adalah semangat baru, keyakinan, dan rasa lapar untuk membuktikan diri. Marcelino merasa timnas Indonesia sedang bergerak menuju arah yang lebih profesional, terstruktur, dan penuh tujuan. Ia menyadari bahwa perubahan besar tidak bisa terjadi dalam semalam. Namun Marcelino melihat tanda-tanda positif sejak langkah awal. Cara Hartman berbicara, cara ia membangun komunikasi, serta visi besarnya membuat para pemain merasa berada di tangan yang tepat. Marcelino pun berharap masyarakat Indonesia bisa bersabar dan memberikan dukungan penuh. Menurutnya, dukungan supporter adalah kekuatan besar bagi timnas. Kalau semua bersatu, pemain, pelatih, dan supporter, saya yakin timnas Indonesia bisa bangkit dan kembali ditakuti, ujarnya penuh optimisme. Bagi Marcelino Ferdinand, kehadiran John Hartman bukan hanya soal pelatih baru, tetapi soal menghidupkan kembali mimpi yang sempat redup. Mimpi untuk kembali membela timnas dengan bangga, berjuang tanpa ragu, dan membawa Indonesia berdiri sejajar dengan tim-tim kuat lainnya. Kini, harapan itu kembali menyala terang. Dan jika pemain sekelas Marcelino Ferdinand saja sudah merasakan dampak positif bahkan sebelum kompetisi dimulai, maka publik Indonesia punya alasan kuat untuk berharap. Era baru timnas Indonesia benar-benar telah dimulai, era penuh keyakinan, keberanian, dan tekad untuk menang, bukan sekadar berpartisipasi. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Manchester City versus Chelsea. Mewaspadai efek domino badai The Blues. Seharusnya bentrokan antara Manchester City dan Chelsea Senin dini hari, 5,1/2026 fokus ke persaingan papan atas Premier League. Tetapi match week ke-20 itu justru timpang lantaran Chelsea yang baru saja kehilangan taktisian Enzo Maresca. Chelsea belum meresmikan taktisian anyar. Pelatih Chelsea U21 Callum McFarlane bakal jadi taktisian interim Chelsea untuk laga yang akan dimainkan di Etihad Stadium itu 24 jam terakhir di Chelsea. Red sangat gila. Aku belum pernah melatih tim di level ini. Tetapi Aku tahu semua pemain sangat brilian dan kami akan mempersiapkan segalanya dengan baik. Papar McFarlane dilansir The Standard. City harus mewaspadai Chelsea. Mereka hanya kehilangan pelatih, tetapi tidak dengan para pemainnya. Justru Chelsea bakal tampil all out tanpa beban di laga ini. Bukan tidak mungkin, dominasi City atas Chelsea sejak musim 2021-2022 bakal berakhir di laga ini. Ya, Chelsea tidak pernah mengalahkan City dalam 11 pertemuan terakhir. 9 laga di antaranya berujung dengan kekalahan. Saat ini City ada di posisi runner-up dengan 41 poin. Tertinggal 4 poin dari Arsenal. Artinya mereka tidak boleh lagi kehilangan poin jika tidak ingin jarak dengan The Gunners melebar. Sedangkan Chelsea saat ini di posisi 5 dengan 30 poin. Sama seperti Manchester United hanya unggul diferensiasi gol.
Bahkan Everton yang ada di posisi 8 memiliki 28 poin. Chelsea harus terus menang untuk menjaga posisi mereka di 5 besar. Chelsea kehilangan sosok pelatih hebat. Tetapi di lain sisi, aku juga beruntung dengan kepergiannya, ucap tactician City Pep Guardiola. Antoine Semenyo selangkah lagi ke Manchester City, pusing yang dinanti Pep Guardiola akhirnya datang. Kabar kepindahan Antoine Semenyo dari Bournemouth ke Manchester City disebut sudah memasuki tahap akhir dan berpeluang terrealisasi pada bursa transfer musim dingin Januari 2026. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Pep Guardiola dipastikan akan pusing, namun kali ini dengan cara yang menyenangkan. Guardiola dikenal gemar memiliki banyak opsi pemain untuk meramu taktik terbaiknya. Kehadiran Semenyo jelas akan menambah kekuatan Manchester City, terutama dalam persaingan sengit melawan Arsenal demi memperebutkan gelar juara Liga Inggris musim ini. Informasi mengenai semakin dekatnya Semenyo ke Etihad Stadium dilaporkan oleh jurnalis Ben Jacobs, yang juga merupakan koresponden Give Me Sports dan komentator Talk Sports. Ia menyebut bahwa Semenyo hampir pasti bergabung dengan The Citizens dalam waktu dekat. Melihat komposisi skuad Manchester City saat ini, kedatangan Semenyo yang beroperasi di sisi sayap tentu akan membuat persaingan semakin ketat. City sudah memiliki winger seperti Jeremy Doku, Savinho, dan Oscar Bob. Artinya, jika Semenyo resmi datang, lini serang Manchester City akan semakin kaya opsi dan variasi. Menurut Anda, apakah kedatangan Semenyo justru menjadi keuntungan besar atau malah memicu persaingan berlebihan di dalam tim? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.